dari Pak Ikong. Hasil oleh Pak Ikong pedot separuh awake. Nih ora apa-apa, siap maju terus. Ikong and Risa Adventure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ikong dan Risa. Kali ini aku yang jadi lakonnya, karena aku ingin menceritakan pengalaman Ikong dan Risa selama hampir 2,5 tahun ini berjuang untuk memulihkan aku dari kelumpuhan mendadak setelah operasi breast cervical yang hasilnya jauh dari memuaskan. Ikuti saja video ini, akan banyak yang saya sharingkan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Lanjutkan, kita ikut. Jadi video ini merupakan kelanjutan dari video yang sudah kami upload di akhir 2023, yaitu petualangan tak terduga. Jadi di akhir video itu sudah menampakkan bahwa saya sudah bisa berjalan dengan baik dan bisa beraktivitas nyaris normal. Maka kami baru sempat mengupload lanjutannya sekarang, karena di rentang waktu 2,5 tahun ini banyak sekali kejadian yang berprogresnya juga lambat. Jadi ceritanya begini, pada akhir Januari 2023 atau 3 bulan setelah kecelakaan taksi yang menyebabkan saya ada cedera di sumsum tulang belakang di bagian leher, dan waktu itu sudah dioperasi. Tapi pada saat saya akan dilepas collar neck-nya, dilakukan MRI lagi, dan di situ dokter yang mengoperasi menyimpulkan bahwa masih ada saraf yang sedikit terjepit di leher juga. Jadi itu memerlukan operasi. Nah, operasi ringan lah, yang namanya breast cervical. Itu mungkin teman-teman bisa lihat di YouTube-nya, ada operasi breast cervical itu dianggapnya sebagai operasi yang ringan lah. Cukup 2 hari di rumah sakit dan selanjutnya sudah normal. Itu sangat menarik karena pada saat terakhir itu saya masih ada kebas di tangan dan nyeri di lengan bagian kiri. Dan katanya kalau melakukan operasi itu kita akan bebas semuanya dari rasa sakit itu. Tentunya dengan alat-alat modern yang biayanya pun tidak murah. Maka kami sangat optimis. Ya, di sini kita waktu itu sudah bisa lari-lari keliling Senayan. Nah, tapi masih pakai collar neck dan masih menyisakan tangan yang kiri yang lemah dan kebas. Ya, ini kami sedang ada di rumah sakit untuk menunggu operasi. Jadi hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 saya masuk rumah sakit untuk operasi, dan operasi dilakukan pada 16 Februari 2024. Operasinya sendiri berjalan dengan lancar dan semuanya optimis. Malah yang nungguin Risa dan adikku nungguinnya di kafe. Nah, operasinya cepat sekali, hanya 2 jam saja, dan menurut Pak dokter yang operasi itu sangat lancar. Maka selesai operasi yang 2 jam itu saya dibawa ke ICU, dan pada waktu saya sadar, saya ingat benar dibangunkan, Pak bangun, coba gerakkan tangannya. Wah, pada saat itulah dunia gelap, karena yang saya rasakan adalah tubuh
bagian kiri saya itu tidak bisa saya rasakan, dan yang bagian kanan terasa berat. Luar biasa itu saat paling kelam dalam hidup saya. Jadi dari harapan yang begitu besar untuk pulih sempurna, sekarang masa saya terpuruk ke lubang yang dalam. Dan yang paling menyakitkan bagi saya adalah setelah itu dokternya malah tidak muncul selama 2 hari. Sebetulnya yang ingin saya tanyakan adalah apa yang terjadi pada diri saya ini. Dan kalaupun sekarang saya ini sudah terpuruk ke dalam jurang, masihkah saya akan terpuruk lebih dalam lagi? Atau ini yang sudah paling dalam? Saya siap menerima brutal fact-nya. Tapi itu tidak terjadi. 2 hari kemudian dokter datang dan menyatakan bahwa saya boleh pulang. Boleh pulang dalam keadaan seperti ini gimana ya? Maka saya memutus jangan pulang dulu. Tapi treatment yang ada di rumah sakit itu hanya saya diberi lagi suntikan metil. Metil itu adalah steroid yang kuat sekali, menurut pengetahuan saya begitu. Jadi saya ditambah suntikan itu. 2 hari kemudian masih pengen diperpanjang lagi. Dan pertanyaan saya yang 2 itu tidak pernah terjawab. Sampai akhirnya kita memutuskan untuk pulang. Sebelum pulang saya masih sempat bikin video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anakku Rifki yang tersayang dan orang-orang semua yang tersayang, pagi ini 23 Februari 2024 aku ayah Pak Ikong ingin melaporkan kondisi yang ada di tubuh sekarang ini. Aku mengalami mati sebelah, kondisi tangan cuma bisa bergerak seperti ini, kaki tidak berasa. Aku masih bisa bertumpu di satu kaki kanan yang juga lebih lemah kondisinya, tapi harus dibantu 1 orang tanpa sensasi berdiri di kaki kiri. Ini terjadi setelah operasi perbaikan yang kedua hasil kecelakaan 1 November yang lalu. Aku mau minta maaf kepada semuanya, terutama kepada anakku Rifki dan istriku Risa, karena kecerobohanku sendiri. Ingin cepat-cepat sembuh, ingin cepat-cepat bisa ke Dubai. Sebetulnya dari kondisi yang pertama itu kan kita sudah mempersiapkan semuanya bahwa kondisinya semakin membaik. Kita sudah try out sampai ke Jogja pakai mobil 3 hari. Saya rasa akan cukup kuat untuk niatnya ke Dubai. Tapi ternyata seperti ini yang terjadi. Ya sudah, aku siap, aku bisa menerima. Terima kasih supportnya semua, dan aku masih selalu butuh support tentunya. Aku siap untuk kondisi fisik yang harus dialami, tapi aku ingin bisa mendapatkan akses yang terbaik untuk medis, karena aku merasa punya hak dan punya kemampuan untuk itu. Ya, untung aku punya Risa yang sangat suportif, punya Robi yang sangat telaten. Tapi yang sekarang yang aku alami adalah tidak tahu posisinya seperti apa. Jadi aku ingin segera memulai journey baru ini dari titik nolnya, tapi titik nolnya belum ketemu. Doakan semoga ini bisa segera ketemu secepatnya. Aku ingin mendapatkan perawatan medis yang terbaik. Saat ini belum jelas, itu yang bikin bimbang. Oke, terima kasih supportnya semua. Mohon doa yang terbaik untuk saya dan tim ini. Iya, saya juga jadi lupa. Saya mohon support dari adikku, Anung, Dudung, dan semuanya tentunya. Semoga semua ini bisa segera ada solusinya. Nanti
akan saya update lagi. Itu update sementara sampai pagi ini dari Pak Ikong. Hasil oleh Pak Ikong pedot separuh awake. Nih ora apa-apa, siap maju terus. Tibalah saatnya saya pulang di hari ke-8 dengan dikawal oleh adik-adikku, full tim, full support. Ya, kami tidak langsung pulang ke rumah karena pertimbangan saya dan Risa, kami cuma tinggal berdua. Dan selama ini di rumah sakit pun saya harus didampingi caregiver full 24 jam. Nyaris dalam semua kegiatan saya harus dibantu. Maka kami memutuskan untuk saya tinggal di senior living. Kebetulan ada rukun senior living yang letaknya tidak jauh dari rumah kami di Sentul, hanya sekitar 3 kilo saja. Jadi saya tinggal di rukun senior living, sementara Risa tinggal di rumah saja. Jadi harapan saya tidak terlalu mengganggu. Jadi supaya Risa juga tidak stres melihat kondisi saya terus-menerus, ya saya cukup dengan dibantu oleh caregiver 24 jam. Saat itu memang benar-benar kondisi saya harus dibantu dalam nyari semua kegiatan. Jadi saya pulang langsung ke rukun senior living dengan harapan Pak Dokter masih mensupport saya dalam proses pemulihan ini. Silakan, ada Pak Dirut, ada pesan buat Mas Ikong. Pak Ikong, semoga cepat sembuh, biar bisa naik gunung lagi ya. Oke, terima Dan kasih. tetap semangat. Terima kasih teman-teman semua. Membanggakan. Oke, terus 1, 2, 3. Ya, meskipun saya sudah ada di senior living mengasingkan diri, tapi ternyata teman-teman sejatiku dari Wika ini tetap memberikan atensi yang luar biasa. Terima kasih teman-teman. Halo, ini menikmati sarapan pagi yang paling nikmat. Oke. ceria, ciri khas dirimu. Di mana tandamu, di mana manjamu, yang kusurat darimu. Kau bukan lagi. Saya juga sempat menikmati Lebaran di Rukun Senior Living pada tahun 2024. Ya, seru juga Lebaran dengan para senior. Dan adik-adik Risa juga sempat datang menengok full tim di hari Lebaran. Ya, ini kenang-kenangan yang menyenangkan buat saya. Ini kenangan manis waktu Risa menamatkan 21 km atau half marathonnya yang pertama, di mana persiapannya waktu saya masih tinggal di Rukun Senior Living. Saya membuktikan bahwa saya tetap bisa mensupport Risa dengan kegiatan-kegiatannya tidak terganggu. Dan pada hari hanya aku menunggu Risa di garis finish dengan seragam lengkap ala pelari maraton, seperti waktu aku masih aktif maraton dulu. Tapi bedanya kali ini aku menunggu di atas kursi roda. Hari yang sangat membahagiakan. Semoga kita bisa saling support sampai ujung waktu ya. Halo teman-teman semua, selamat datang ke rumah kami nih. Tuan rumahnya udah siap. Mas Ikong bilang apa? I'm ready. Oke, ini juga tuh halamannya udah disiapin. Terus bisa duduk di situ, bisa duduk sama Mas Ikong di kafenya. Tapi bikin sendiri kopinya ya, baristanya masih invalid. Oke, terus kita masuk ke ruang nih.
Ini meja makannya udah siap. Dan hari bahagia tiba setelah 3 bulan tinggal di senior living. Akhir Mei saya kembali ke rumah dan Risa mengadakan syukuran, mengundang teman-teman. Sangat membahagiakan. Kita duduk di situ juga. Sama nanti kita gelar tikar di situ di bawah pohon cemara. Ikong sehat, semangat. Semangat Pak Ikong. Sehat. Ya, dalam kondisi saya yang tinggal di rumah, ternyata ini teman-teman saya sesama purna tugas Wika juga rajin menghibur saya. Sebenarnya tidak hanya beliau-beliau ini, masih banyak lagi, tapi tidak mungkin fotonya saya tampilkan semuanya. Terima kasih teman-temanku. Dan yang ini juga para komandan-komandan muda dari Wika yang masih aktif berjibaku di proyek juga tak mau ketinggalan untuk selalu menghibur saya. Ini merupakan kayu bakar pembakar semangatku untuk terus berjuang dan berjuang untuk bisa pulih 100%. Terima kasih sahabat-sahabat mudaku. Oke, wishnya. Aku pengen bisa sholat secara sempurna. Terus langsung umroh. Amin. Amin. Saya ikut. Ya, kita umroh bareng-bareng kita Ngajak Dudung sama Yanti. Ya, mudah-mudahan. Dudung Yanti itu nanti umroh bareng ya. Amin. Semuanya kita yang ada di sini ya. Amin. Kepada senior saya, guru saya, guru kami, senior kami, Pak Adiasa Yutono, selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu, dan tetap semangat. Selamat ulang tahun, Pak Ikong. Panjang umur sehat selalu. Amin. Dengan persiapan mental dan support yang luar biasa dari teman-teman dan keluargaku, maka aku siap mengarungi kehidupan selanjutnya. I will survive. Without you by my side, but when I spent so many nights thinking how you did me wrong, I grew strong. I learned how to get along, and so you're back. Out of this place, I just walked in to find you here. That's a look on your face. I never changed. That's what you talk. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kami lebih bersemangat lagi. Oke, kita tinggalkan I will survive dan kita lanjut lagi. Tahap yang berikutnya adalah tahap pemulihan mental. Pada akhirnya saya harus menghadapi kenyataan yang pahit karena Pak Dokter ternyata hanya datang sekali 2 kali. Itu pun tidak memberi jawaban pada saya tentang 2 pertanyaan saya, yaitu apa yang terjadi pada saya dan saya ini posisinya di mana dan harus bagaimana. Beliau tidak memberi kejelasan tentang itu dan nampaknya juga tidak berminat untuk terlibat lebih lanjut dalam pemulihan saya. Ya, saya dan Risa tidak ada pilihan lain. Kita harus melakukan pemulihan dengan cara pengobatan trial and error. Pada posisi seperti ini, saya sangat beruntung bisa menjadi pasien dari Profesor Yusuf Misbah, seorang dokter spesialis saraf yang sangat senior dan ternyata juga sangat bijak. Jadi, konsultasi saya dengan beliau, intinya bahwa kondisi saya ini sangat parah. Kerusakan saraf saya setelah operasi ini adalah sangat parah, tapi bukan berarti tidak bisa pulih. Tapi kenyataannya bahwa sel saraf itu kalau sudah rusak tidak bisa diperbaiki lagi, tapi sel-sel saraf di sekitarnya yang akan mengambil alih untuk perbaikan. Maka pemulihan saya ini akan memakan waktu yang cukup lama, dan yang tidak pernah saya lupa
beliau juga mengatakan bahwa sel itu milik Allah. Maka saya harus memohon kesembuhan sel-selnya itu pada Allah langsung. Luar biasa dokter senior yang sangat humble ini. Dan beliau juga selalu memacu semangat saya. Kalau saya down dan punya di WhatsApp profile picture saya pernah saya bikin gelap, wah saya dimarahin habis-habisan. Ya, itu yang menyadarkan saya bahwa saya tetap harus berjuang. Luar biasa. Prof. Yusuf Misbah itu salah satu yang sangat menyelamatkan saya karena bisa membakar kembali semangat saya. Dan karena apa yang saya derita ini, sakitnya adalah, ya saya nggak mau menyebutnya satu persatu karena malah membangkitkan rasa sakit itu. Pokoknya toserba rasa sakit ada semua di saya, dari leher ke bawah itu macam-macam rasanya. Dan saya minta tolong ke Sin Saili Centung, seorang dokter lulusan Shanghai yang di sini praktek akupuntur. Nah, fungsi dari akupuntur itu adalah merilekskan, jadi mengurangi rasa sakit yang saya rasakan. Karena saya juga tidak mau menelan painkiller, karena dalam bayangan saya kalau pakai painkiller itu semuanya tidak menjadi nyata, sembuh semu, biarin aja saya sekuatnya. Dengan akupuntur ini sangat membantu saya untuk lebih rileks. Awal-awalnya waktu masih parah, saya 3 kali seminggu dari Sentul ke Pecenongan untuk bertemu dengan Sin Saili Centung ini untuk akupuntur. Kemudian pelan-pelan jadi 2 kali seminggu, 1 kali seminggu, kemudian 2 kali sebulan, 1 kali sebulan, dan kalau saat ini sudah 2,5 tahun saya sudah, sejak setahun yang lalu saya sudah tidak meminta pertolongan itu lagi. Jadi itu. Dan di sini saya juga bisa sharingkan sedikit. Kalau di posisi seperti saya ini, itu adalah butuh support dari semua orang di sekeliling kita yang akan berubah menjadi malaikat-malaikat yang menolong kita dimanapun. Tapi ada satu syarat, bahwa kita ini tidak boleh mengeluh, tidak boleh marah, dan itu yang sangat sulit. Saya hanya bisa mengeluh di dalam hati, marah di dalam hati. Karena kalau itu saya tunjukkan, kemarahan dan ngeluh itu akan malah berdampak negatif pada saya. Karena lingkungan saya akan menanggapinya juga secara negatif. Nah, itulah perang batin. Tapi saya sudah punya tipsnya untuk itu. Jadi, nggak mungkin dong kita menahan marah, jengkel, penyesalan, ataupun mengeluh sakit itu. Nggak bisa kita menghindar. Yang saya temukan di sini caranya, kalau yang saya lakukan adalah semuanya itu kita lampiaskan di pikiran saja. Jadi biar saya pengen apa, pengen gebukin siapa, pengen bunuh siapa, tapi itu ada di pikiran saja, terus dilakukan di dalam pikiran. Itu lama-lama akan makin berkurang, dan orang di luar kita tidak akan merasakan hal yang negatif itu. Biasanya saya kalau sedang dalam posisi seperti itu, sudah marah, sedang jengkel, saya posisi pura-pura tidur. Sambil tiduran sebenarnya saya tidak tidur, tetapi batin bergolak, pikiran bergolak, tapi orang lain tidak tahu. Betul, kalau itu sampai kita tunjukkan kepada orang sekitar bahwa kita sedang sakit, kita mengeluh, itu pasti efeknya akan negatif dan orang-orang itu akan malah menjauh dari kita. Padahal yang kita butuhkan adalah support dari mereka. Kemudian teman-teman juga sering melihat bahwa saya ini sering bikin status, selalu bikin status di WA itu yang lucu-lucu tentang perkembangan saya. Itu sebetulnya saya ingin menyapa orang di luar sana. Dan ternyata itu berjalan dengan baik. Banyak teman-teman lama yang nggak pernah ketemu itu jadi terkontak dan jadi jadi follower status. Ya. Itu hal-hal yang menyenangkan. Semua saya butuhkan itu. Membutuhkan kedatangan mereka juga sudah pasti itu kalau bisa. Tapi kan tidak semua orang punya waktu untuk bertemu. Tetapi sekedar sapaan di WhatsApp pun itu sudah sangat berarti bagi saya.
Begitulah cara saya untuk bisa selalu membangkitkan semangat, bisa keep my spirit high. Nah, maka semuanya bisa dihadapi dengan senyuman. Hadapi dengan senyuman. Supaya videonya tidak terlalu panjang, untuk bagian kedua tentang latihan-latihan yang saya jalani dan bagaimana saya menapaki hidup normal kembali ada di part 2. Tetap ikuti ya. Baik saja bila ketetapan Tuhan telah ditetapkan, tetaplah sudah. Tak ada yang bisa merubah dan takkan pernah bisa berubah.